Tapi siap jawab ya? Siap. Oke, sebutkan nama, lalu judul ya. Terangkan bab 1 tentang apa, bab 2 tentang apa, bab 3 tentang apa, dan seterusnya. Silakan, saya beri waktu 3 menit, 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Sina Karimah dari Prodi Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan tugas akhir saya dengan judul Inovasi Strategi Pengembangan Motif Batik sebagai upaya meningkatkan minat beli konsumen mancanegara, studi kasus pada Batik Manggur, Desa Trimung Kidul, Kalimantan. Baik, saya akan menjelaskan pada bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan. Di antaranya yang berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian kerangka konseptual. Ya. Pada bab 2 membahas tentang apa? Bab 2 tentang apa? Pada bab 2 membahas tentang landasan teori yang berisi tentang yang diliputi dengan strategi pengembangan, batik, minat beli, dan konsumen. Kemudian yang ketiga, pada bab 3 menjelaskan tentang metodologi penelitian. Di antaranya yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, kehadiran peneliti. Yang ketiga, data dan sumber penelitian. Kemudian teknik pengumpulan data, teknik pengecekan, dan pengecekan keamanan temuan. Pada bab 4 menjelaskan tentang pembahasan dan hasil dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian, kemudian penyajian data dan analisis, kemudian hasil pembahasan temuan. Pada bab 5 membahas tentang penutup, berisi tentang penutup, di antaranya kesimpulan dan saran. Oke, kesimpulan itu menjawab apa? Kesimpulan menjawab tentang apa yang dipaparkan di atas. Iya, secara fokus menjawab apa? Menjawab rumusan masalah. Menjawab rumusan masalah. Ya, oke. Rumusan masalah itu beberapa. Bab 1. Bab 1. Ini bentuk skripsi saudara kualitatif atau kualitatif? Kualitatif. Apa penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif itu membahas tentang terjun ke lapangan dan mengambil data-data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Siapa yang diwawancarai? Yang diwawancarai ada 5 informan. Yang pertama, Ibu Malika sebagai owner, Bapak Firman sebagai bendahara, Ibu Puni sebagai karyawan Batik Manggur, Ibu Siti dan Ibu Wati sebagai. Itu ditulis di beberapa. Tulis di bab 4. Bab 4. masa. Iya. Hah? Iya. Ya. Terus siapa yang diwawancarai? Yang diwawancarai meliputi owner, bendahara, kemudian ketiga karyawan. Ya, punya pegawai berapa? Dan pegawai 10. 10. Oke, 10 orang itu namanya siapa saja? Di antaranya Lucy, Liz, Novita, Ayu, Karimah, Fat. Itu ditulis di bab berapa? Tulis di bab 4. Bab, bener. Kalau begitu, Ketiga penelitian. luas tempat usaha itu berapa? Ukuran. Lebar sama panjangnya. Kurang tahu kalau ukurannya. Kan bisa seperti ini. Oh, ini 8, ini 8. Kalau 8 itu 8. saya kan meneliti di Batik Manggur. Di Batik Manggur itu bukan seperti
kayak pabrik tapi berbentuk rumah, tapi di dalamnya ada ruangan di mana khusus untuk membuat kerajinan batik tersebut. Itu motifnya ada berapa? Ada berapa motif batik di sana? Motifnya ada 3. Yang pertama batik tulis, batik cap, dan batik ekoprint. Motif yang terbaik itu dijual berapa? Sekitar harga 4 juta dengan kain sutra. Dari mana? Halaman berapa? Ya, itu ditulis di bab berapa? Halaman berapa? Di Nih, pegang berapa? Ditulis di bab berapa? Halaman berapa? Ya, kalau paham pasti ditulis di bab berapa itu. Tinggal cari babnya. kalau gambaran umum ditulis di bab 4. Ya. Kemudian untuk pemaparan penjelasannya ditulis di penyajian data dan analisis. Kemudian disebutkan di pembahasan temuan. Bab berapa? Bab ada halaman. Ketemu. Ya, ketemu. Ya, Di 53 ada. 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 Ada Yang paling rendah berapa harganya? 100. 100. Itu namanya batik apa? 100. Batik prima. Halaman berapa? 53 Ustaz. Satu bulan itu omset penjualannya berapa? Kalau 1 bulan tidak bisa dikira-kirakan, soalnya kadang kan semisal dalam 1 bulan itu biasanya sepi dan bulan selanjutnya ada pesanan dari sekolah seperti itu Ustaz. Kadang ada juga yang konsumen mancanegara berkunjung, jadi omset per bulannya itu kan tidak sama. Nah, dari saya dulu ada tambah. Ada Ustaz. Bisa boleh dikatakan. Tanya dari saya, kenapa harus sebenarnya menarik, tapi saya pengen tahu jawaban kamu kenapa mancanegara. Mancanegara. Karena saya dari pengalaman saya pribadi, saya sebagai rakyat Indonesia mendengar kata batik hanya sebatas batik, hanya sebatas kain dengan gambaran seperti itu. Ketika saya magang, saya kan punya passion melukis saja. Jadi saya mengambil tempat magang di batik. Jadi setelah saya pelajari, menekuni dan membuat batik itu sendiri, berarti kita butuh kesabaran. Diri saya sendiri, berarti saya dengan belajar batik saya lebih mencintai karya leluhur terdahulu yang mana sampai sekarang harus dilestarikan seperti itu. Dan tentunya membuat batik bukan seperti membuat barang lainnya. Kalau membuat batik itu harus tergantung mood. Kalau ada mood itu kan biasanya diproses buat memberi malam itu namanya, kalau bahasa dini lagi. Kalau membuat malam itu harus dengan mood yang baik banget. Soalnya kalau lagi bad mood itu tidak bisa kan? Iya, maksud saya kenapa konsumen mancanegara? Karena Maksud saya seberapa banyak konsumen mancanegara sehingga kamu tertarik untuk mengerti? Karena menurut saya batik kan sebuah karya khas Indonesia. Waktu itu saya ketika magang ternyata ada konsumen mancanegara dari Amerika. Berarti ada yang dari luar negeri Pak, gitu saya ke bagian keluarnya deh, soalnya sering banyak dari Jepang, dari Cina seperti itu. Berarti batik ini bukan hanya untuk rakyat Indonesia, tapi batik adalah karya Indonesia yang harus dan wajib dikenal oleh seluruh dunia. Jadi pernah ada mobil Ada di dokumentasi juga ada saya sama tulis. itu pernah wawancara Sama siapa? dengan
saya pribadi tidak ada, karena saya tidak tahu. Berarti informasinya sekunder dari owner sama karyawan. Untuk tadi Ya, ini Mbak Yani pertanyaan sederhana sangat. Ini kan strategi mengembangkan motif berarti dalam upaya meningkatkan. Jadi pengembangan itu pastinya meningkatkan dari sesuatu standar menjadi yang lebih baik. Ya, karena di sini kan meningkatkan minat. Apalagi ini adalah konsumen mancanegara. Jadi dalam batik mangrove ini dikembangkan motif batiknya, maka dari itu akan meningkatkan volume minat beli atau penjualan. Datanya di mana? Misalnya ada di bab 4. Nomor 4 di sini ada. Penjelasan, Ustaz, penjelasan. Penjelasan. Dijelaskan bukan sesuai dengan data. Iya, sesuai dengan data. Jadi begini Pak, ini kan meningkatkan minat beli. Umpamanya pada beberapa waktu yang lalu itu desainnya biasa saja karena ada motif yang lebih baik maka meningkatkan minat beli. Nah, meningkatkan minat beli itu bukan dengan bahasa Mbak, bukan hanya dengan satu angka yang dibahasakan. Itu umpamanya minat belinya waktu mancanegara itu belum terkenal, hanya beberapa mancanegara saja yang beli. Maka dari tahun entah itu tahun 2020 sampai 2024 penelitiannya desainnya ditingkatkan, maka volume penjualan atau minat beli dari mancanegara itu banyak. Nah ini butuh data. Nah ini data. Enggak, Ustaz. Semasa saya tidak dibentuk data, cuman yang dibentuk data itu penjualan setiap tahunnya, 3 tahun lagi. Tidak masalah penjualan kan tadi juga ditanyakan. Sebenarnya ada sampai itu rata-rata penjualan per bulan harus ada. Gitu. Kan bisa dilihat kan dalam 1 tahun berapa? Di rata-rata per bulan itu dibagi 12 kali kan atau 12 bulan itu dari rata-rata bisa berapa? Jangan menunggu hanya momen-momen entah itu tahun baru atau tahun akhir baru, tidak usah. Tapi disebut rata-ratanya bisa dilihat. Nah di sini bahasanya Bang itu hanya biasa hanya bahasa-bahasa tapi bukan bahasa data ya. Sebenarnya sampai itu kalau meningkatkan minat beli data yang dirasakan. Gitu ya, bukan bahasa tapi data yang ada itu. Ya, sama sekali tidak ada baik. Minat belinya katalah mancanegara yang beli biasanya tahun ini 2021 itu hanya pandemi kan nggak ada yang datang kan itu kata cuma berapa orang yang beli atau berapa ratus orang, tetapi setelah pandemi ini meningkat desainnya diperbaiki, setelah pandemi sudah usai banyak yang datang maka meningkat pembeliannya. Di sini tidak ada. Ya, terima kasih. Apa ya? Bagus. Jadi Ustaz, ada karya dari saya sendiri sama teman magang saya saat magang waktu itu. Ini dari tangan saya sendiri dan teman saya yang bernama Novita Ayu. Saya menggambarkan motif batik ini tentang genggong. Dimana kalau genggong kan menggambarkan tentang GGG. Di sini GGG yaitu genggong. Dan di sini ada bunga yang menggambarkan bunga genggong. Kemudian ada menara genggong yang menyebutkan bahwa ini adalah produk saja dari masyarakat genggong dan ini adalah karya saya sendiri dan teman saya. Dan saya dengan teman saya persembahkan kain motif batik ini kepada Bapak Rektor. Ya, bagus. Terima kasih banyak. Ya, bagus. Foto sama Ya, coba. Memori penuh. Ya apa ini? Bagaimana, Pak? Bermi. Ini. Kayaknya dia Ustaz. Ini karya dua, Ya. bukan karya sendiri. Saya buat kain batik dua, buat bimbingan sama buat Pak Dekan. Pilih Pak Dekan sudah dikasih utama. Ya, betul, Pak. Uji yang lain nggak ada ini. Enggak kelihatan Ustaz kebenarannya, agak dilebarin aja. Satu, dua, tiga. Sama juga kan Ustaz? Betul, Pak. Ada harumnya, Pak. Jangan kedengaran ada harumnya ya. Satu, dua, tiga. Ini dilipat berikan ke ibu di ruang rektor. Taruh di ruang rektor. Sudah berarti Ustaz? langsung buat Dia uploadin ya.